Beliau Al-Habib Ali mengatakan sesungguhnya merinding di dalam kulit bahwa dia itu didatangkan, dihadirkan sesuatu dari Allah, dari malaikat, jin atau rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وكان رضي الله عنه يقول في معنى قول بعضهم يصل الولي إلى حد يسكت عند التكليف المراد به سكوت الكلفة للأعمال ومشقتها من باب أرحنا بها يا Bilal. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, Sahibul Maulid Simtud Durar, tentang mana ucapan para wali, yaitu seorang wali akan sampai pada batasan di mana gugur beban, gugur kewajiban. Ini banyak yang salah paham. Dengarkan baik-baik. Maksudnya apa? Seorang wali pasti akan sampai pada batasan di mana dia itu gugur kewajiban. Ini kalau baru masuk thariqah. Kalau orang wali itu ya, dia akan sampai pada tingkatan di mana dia tidak batasan yang di mana batasan itu menggugurkan kewajiban dan beban. Akhirnya nggak sholat, akhirnya meremehkan sholat. Itu tipu daya iblis, tipu daya setan yang sangat luar biasa kepada ahli ibadah. Kepada ahli ibadah. Maksudnya itu gugur dari rasa beban, gugur dari rasa kewajiban, seperti Nabi SAW mengatakan, Arih Nabi ya Bilal. Nabi sumpah, akhirnya manggil Bilal, hibur hatiku dengan sholat. Akhirnya Bilal ini adzan. Hibur hatiku dengan sholat, dengan adzan. Maka Bilal adzan, maka hati Nabi hilang sumpahnya, gelisahnya, galaunya. Artinya apa? Sholatnya itu sudah jadi penghibur Nabi. Sholat itu sudah jadi nikmat dalam hidupnya, bukan lagi beban, bukan lagi kewajiban, tetapi menjadi satu kebutuhan. Begitu maksudnya. Jangan disalahpahami ucapannya orang-orang soleh itu. Katanya wali itu kalau sudah nyampe batasan yang sudah tinggi itu nggak wajib lagi sholat. Gundulmu Nabi sampai bengkak kok. Makanya kalau ada wali terus ninggal no sholat, ini bukan wali. Kalau ada orang soleh ninggal no sholat, ini bukan orang soleh. Kalau ada kiai ninggal no sholat, ini bukan kiai imitasi, kiai-kiaitan, kiai settingan. Paham ya? Kalau ada Habib ninggal no sholat, berarti Habib settingan. Kalau ada wali ninggalkan kewajiban, berarti wali settingan. Paham? Begitu. Kalau ada santri ninggal no sholat, berarti santri settingan, bukan santri asli. Paham ya? Masya Allah.
Anaknya Habib Munzir itu kalau ketinggalan sholat subuh 1 rakaat aja beliau nangis sesenggukan, nangis sesenggukan. Kenapa nak telat sholat subuh 1 rakaat? Masya Allah. Padahal umurnya baru 5 tahun. Hasan Muhammad itu. Kamu subuh sama duha itu sudah senang luar biasa, gembira ria. Jadi jangan sampai ada yang meyakini bahwa jadi wali besar itu kewajibannya gugur. Itu bohong, itu hoax, itu dusta. Ada kondisi, ya, ada kondisi di mana dia nggak wajib sholat. Ada. Nah, itu ada ijazah khusus. Ada ijazah khusus. Paham ya? Ada ijazah khusus, kalau dijazahkan itu kamu nggak wajib sholat. Ya, mau? Ya, itu gendang. Kalau saya ijazahkan kemudian kamu gendang, berarti kamu itu nggak wajib sholat. Paham ya? Orang gendang wajib sholat nggak? Kalau kamu nggak mau sholat, gendang ngomong. Paham kan? Mobil itu nggak apa-apa kalau mau gendang. Yang kedua itu mati. Orang mati wajib sholat? Tidak disolati kan gitu. Jadi kalau kamu mau tidak sholat itu gendeng sama mati, insya Allah nggak wajib sholat. Orang sakit aja masih wajib sholat, ya Allah. Jadi kalau kamu lihat orang bisa terbang, jangan heran, burung bisa terbang. Kalau kamu bisa lihat orang jalan di laut, di air, ikan bisa, kayu bisa, lempar kayu bisa kok dia, tidak tenggelam. Paham ya? Apa bedanya? Kayu malah tidak punya akal kok. Kamu kan punya akal. Burung juga bisa terbang di udara. Lihat dulu kalau dia hebat sakti, lihat dulu dia melanggar syariat tidak, sholatnya gimana gitu. Enggak sholat wis tinggal. Bahaya. Kalau dia istiqomah itu baru. Wali saja itu enggak mau kalau ngeluarin karamah, itu enggak mau, karena li'annal karamah haid, kata seorang ulama itu, karamah itu haid, menstruasi. Paham ya? Kata para wali itu karamah itu justru menstruasi. Maksudnya paham enggak? Kamu kalau menstruasi apa? Nunjukin ke orang, hore aku menstruasi. Kan enggak mungkin. Wong menstruasi kok ditunjuk-tunjukin ke orang-orang seneng. Nggak mungkin begitu, paham ya? Itu aib. Karomah ditunjuk-tunjukin, nih saya dapat karomah begini. Nggak, itu aib. Ya, menstruasi, karomah itu menstruasi, jadi sembunyiin begitu. Para wali nggak mau nampakin karomah kamu. Waduh, jatuh sumur ndak luka aja, wah heboh. Kayaknya kayak ini wali. Buktinya saya jatuh sumur, nyemplung jatuh, ndak sengaja jatuh, tapi saya nggak luka sama sekali. Wah, saya wali. Bukan dah wali, tumpes kamu namanya. Bukan wali, wali tumpes. Wali jatuh di sumur kan begitu. Ya Allah. Innal aula, kata beliau,
Innal aula bika wal akmal, sesungguhnya yang paling utama dan paling sempurna fi haqqika, di dalam hakmu minal a'mal, dari amalan-amalan, ibadah-ibadah, maka Nabi husulur riqah fi qalbik, adalah yang bisa menghasilkan kelembutan di hatimu. Fa innar riqah, karena kelembutan di hati, tadulu ala husulul qabulul iqbal minallah, menunjukkan tanda diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu beramal amalan soleh terus sampai membuat hati kamu jadi lembut, itu tanda amalan kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ngaji, hatimu jadi lembut. Kamu zikir, hatimu jadi lembut. Kamu sholat, hatimu jadi lembut. Kamu rotipan tawasul, hati kamu jadi lembut. Ini berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kamu perhatikan. Jangan kamu ibadah, waduh, pengen dapat firasat, pengen dapat kasyaf misalnya kan, pengen bisa nebak-nebak orang lain, ya, tawasum, pola yusum, kan begitu. Saya mau bikin supaya saya bisa nebak hati teman-teman saya, karena mereka sering bohongin saya. Paham ya? Hidup kamu penuh kedustaan. Paham ya? Jangan sampai. Yang penting kamu ibadah itu membuat hati kamu jadi bersih, jadi lembut. Saya kok baca zikir kok jadi ngamuk-ngamuk. Waduh, nggak benar niat kamu berarti. Saya kok baca wirid ini kok malah emosian, berarti nggak benar kamu niatmu. Begitu loh. Hoi. Begitu. Niatmu karena Allah, lembut hati kamu. Saya kok baca amalan ini dari Kiai Fulan, wah malah panas, berarti nggak benar, ada jin di badan kamu. Terus zikirnya kamu salah, waduh zikirnya nggak benar itu. Kenapa? Saya baca zikir itu panas badan saya. Bukan panas, setanmu yang kepanasan di dalam. Begitu. Itu. Terus lanjutin sampai keluar keringat atau muntah, ya, atau keluar kotoran. Terus sejuk zikirnya, wiridnya, begitu. Saya baca sholawat kok malah budek, emosian. Ya bukan sholawatnya yang salah, kamunya yang nggak benar. Niatnya apa dulu kamu baca sholawat, begitu. Terus ambisi apa kamu baca sholawat, begitu. Oh, ingin ketemu Nabi, oh bagus, lembut hati kamu. Oh, pingin mimpi Nabi, bagus, lembut hati kamu. Paham ya? Ini enggak, buat apa salawat? Itu ada cewek, susah betul dapetinnya. Waduh. Salawat dibuat melet. Enggak benar. Ya, enggak benar. Enggak benar ini. Sholawat dibuat dari khodam. Waduh, nggak benar. Paham ya? Nggak benar. Dari khodam, kerisnya nggak ada khodamnya, ditarik-tarik dimasukin ke dalam. Ini nggak benar. Nggak benar. Paham ya? Tuh. Padahal bukan khodam yang masukkan gitu. Nah, Masya Allah. Jadi, kalau dia itu rajin zikir karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanpa dia minta, keajaiban-keajaiban itu akan datang padanya. Tanpa dia pikirkan, maka keajaiban-keajaiban itu akan datang padanya. Nggak usah dia macam-macam niatnya, pingin itu, pingin ini, nggak usah. Ya, Al-Imam Al-Ibn Al-Fiqh Muqaddam, waktu kecil itu beliau itu sering disuruh ngambil potong kayu buat pasak.
motong kayu disuruh ibunya. Tapi setiap beliau keluar bawa golok ya, bawa parang, mesti selalu kosong tangannya, cuma bawa parang aja. Masih kecil. Disuruh lagi besoknya cari kayu bakar, pulangnya kosong juga, nggak ada kayu bakar. Akhirnya ditanya sama ibunya, sama keluarganya, malaka lam ta'ti bi syai'in minal ghadab. Kamu ini selalu, saya suruh ini selalu kok nggak bawa kayu. Kenapa? Apa jawabnya beliau? Inni kullama hamamtu bi qat'i syai'in minhu wajadtuhu yadhkurullaha fayamna'uni min dhalik karahiyata qat'i syai'in yadhkurullah. Aku ini masih kecil ini, umur 7 tahun, mungkin 8 tahun, 9 tahun. Aku ini Bu, kalau mau motong kayu itu mesti kayunya aku dengar berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aku enggan memotong sesuatu yang berzikir kepada Allah. Enggak mau. Itu bisa kedengaran sesuatu itu berzikir. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la yafqahuna tasbihahum. Kata Allah, sesungguhnya segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kamu enggak paham suara tasbih mereka. Ini Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Qur'an, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sesungguhnya segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, tetapi kamu nggak paham tasbih mereka. Jadi segala sesuatu itu, pohon, batu, tanah, bunga, binatang, apapun itu semuanya berzikir. Segala sesuatu itu berzikir, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, itu segala sesuatunya. Sampai didengar oleh beliau Al-Imam Faqihil Muqaddam, Al-Imam Alwi bin Faqihil Muqaddam, Sayyidina Alwi Al-Faqihil Muqaddam, yang sering kita tawasuli di buku Maslak. Karamahnya sejak kecil dia sudah bisa mendengar segala sesuatu berzikir kepada Allah. Begitu. Masya Allah. Jangan kita zikir ini ada sesuatu daripada urusan duniawi. Jangan, karena itu bisa berbahaya. Wa an radhiyallahu anhu yaqul innal qusya'irata fil jildi minal insan tadullu ala annahu hadiruhu syai'un minal arwahil ghaibiyah min nahwil malaika wal hadir aw min rijalil ghaib. Beliau Al-Habib Ali mengatakan, sesungguhnya merinding di dalam kulit pada manusia itu menunjukkan bahwa dia itu dihadirkan sesuatu dari arwah gaib, dari malaikat, hidir atau rijalul ghaib. Dan Ali mengatakan, kalau kamu merasa merinding, itu tanda ada arwahul ghaibiyah yang datang, malaikat yang hadir, atau Nabi Hidir, atau rijalul ghaib. Rijalul ghaib itu bisa wali, bisa jin muslim, bisa wali yang masih hidup, bisa wali yang sudah meninggal dunia. Kalau kamu merinding, ya itu pasti kuntilanak genderuwo yang dekat kamu kan. Itu kalau kamu saya merinding terus, saya tidur merinding, kamar mandi merinding, dapur merinding, ya bukan malaikat, bukan Nabi Hidir yang datang, itu pocongan, itu kuntilanak. Kenapa? Karena muka kamu mirip mereka kan gitu. Wah,
dulurku iki, wah saudaraku iki kan. Akhirnya didatangi, mau tidur, kok merinding ya, wah masa Nabi Khidir datang? Bukan Nabi Khidir, itu kuntilanak mau tidur, mau nemenin kamu, begitu. Paham ya? Tuh, beda. Kalau kamu orang soleh, kamu itu rajin ibadah, terus sering merinding, itu biasanya ya hadir sesuatu yang baik. Bisa malaikat, Nabi Khidir dan rijalul ghaib. Itu. Masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam bishawab.